وبركاته. حامدا لله تبارك وتعالى ومسلما على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أنزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Para jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali tafsir surat Ali Imran ayat 164. Setelah sebelumnya mengkaji tafsir 163, ayat 164 ini menceritakan tentang keistimewaan kanjeng Rasul Nabi Muhammad, mulai dari akhlak beliau yang dalam ayat 159, pada saat para sahabat melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan di perang Uhud, tapi ternyata Rasulullah tidak marah, kemudian tidak keras hati, kata-katanya juga tidak kasar. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadwan walidul qalbi lam faddu min hawlik. Begitu juga di medan perang, Rasulullah itu fair, tidak pernah korupsi. Artinya apa? Rampasan perang itu mesti dibagi, tidak kemudian diambil. Wa maka nabiyyin ayyul, mentang-mentang beliau seorang pemimpin, seorang nabi, kemudian mengambil seenaknya saja, tidak juga. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk anugerah kepada kita. Laqad manna, sungguh betul-betul telah memberikan anugerah, karunia. Allahu, siapa Allah, memberikan karunia alal mukminina, atas orang-orang mukmin. Kapan Allah memberi karunia orang-orang iman? Idz ba'atsa, ketika mengutus siapa Allah fihim, di tengah-tengah mereka, mengutus rasulan, pada seorang rasul. Yang rasul ini min anfusihim, bagian daripada diri mereka sendiri, sama-sama manusia. Yatlu, keadaan si rasul selalu membacakan alaihim, atas mereka, membacakan ayatihi, pada ayat-ayat Allah. Wa yuzakki, dan membersihkan siapa rasul, hum, pada mereka. Yang dibersihkan apa? Akhlaknya yang enggak baik, perilaku yang tidak terpuji, hatinya yang kotor. Wa yu'allimu, dan mengajarkan siapa rasul, hum, pada mereka, mengajarkan Alkitab, pada Quran. Diajari cara baca Al-Quran. Cara bacanya saja sampai kayak begitu ya. Qiraat aja sampai banyak. Al-Quran ada metode membaca dengan cara tartil, tidak seperti membaca hadis, tidak seperti membaca kitab, mau kitab fikih ataupun kitab yang lain, tapi ada cara membacanya. Belum lagi cara memahaminya, itu Rasulullah ngajari
Wal hikmata, dan beliau juga mengajari al-hikmah. Al-hikmah ini hadis. Biasanya ulama mana hadis. Wa in kanu, meskipun dulunya mereka ada. Wa in kanu, meskipun ada siapa mereka min qablu, dari sebelum itu. Sebelum Rasul diutus, apa yang mereka adanya lafi dhalalin, itu sungguh berada di dalam kesesatan mubinin yang nyata. Allah menyebut sungguh Allah betul-betul memberikan karunia kepada orang-orang mukmin. Kenapa Allah bisa memberikan karunia? Karena Allah ini di tengah-tengah orang-orang iman ini mengutus seorang Rasul. Yang Rasul ini min anfusihim, dari jenisnya mereka sendiri, bukan malaikat, bukan makhluk halus. Tapi ya sama-sama manusia. Jadi enak karena Rasulnya manusia, bisa mudah untuk berinteraksi, bercerita, nanya-nanya. Sebab Rasulnya itu malaikat apa enggak repot? Mau komunikasi susah. Kenapa Rasulnya malaikat? Enggak satu jenis. Mau mencontoh sebagai teladan, beda. Malaikat enggak nikah, enggak punya istri. Tapi ini kita punya istri, punya nafsu, punya syahwat. Maka anugerah besar yang Allah berikan kepada orang iman, mengutus Rasul, yang Rasul itu bagian daripada mereka sendiri. Tapi kenapa kok Allah itu menyebut secara spesifik orang iman, padahal Allah juga menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ini diutus untuk seluruh alam, bukan hanya untuk orang iman. Kenapa orang kafir kok tidak disebut, ya? Atau kaffatan linnas? Tapi Allah menyebut secara spesifik di sini hanya orang iman. Karena biasanya yang bisa menerima manfaat diutusnya Rasulullah itu adalah orang iman. Maka anugerah besarnya itu kepada orang iman. Yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah mengajarkan, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan ayat Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah. Yaqra'u alaihimul wahyal munazzal. Disampaikan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Baca, senang. Apalagi hidup di zaman Nabi, kita kayak apa bisa mendengarkan lantunan suaranya Rasulullah waktu melantunkan ayat suci Al-Quran. Itu bisa terpesona, karena Nabi itu dibikin komplit oleh Allah, termasuk suaranya sangat merdu, ya, nggak kalah dengan suaranya Nabiullah Daud alaihi salam. Nabi Muhammad komplit, suaranya juga merdu, keras, semua sudah merdu, keras, nggak perlu pakai mikrofon. Rasulullah itu kalau khutbah, wanita-wanita yang ada di kampung, yang ada di rumahnya masing-masing di Madinah, termasuk yang masih remaja-remaja, nggak hadir ke masjid, itu bisa menyimak khutbahnya Rasulullah dari rumahnya masing-masing. Melengking, jauh, lantang, suaranya keras. Kemudian wa yuzakkihim, Rasulullah mengajari cara tazkiyatun nafas, mengajari ilmu tazkiyatun nafas, membersihkan hati, membersihkan noda-noda, membersihkan akhlak yang tercela. Yang namanya ini dalam kajian Islam disebut dengan ilmu tasawuf. Ada fikih, ada tasawuf. Tasawuf itu maknanya jernih, bening, sama dengan tazkiyah. Cuman orang sekarang aja itu memprovokasi dengan istilah tasawuf itu ajaran sesat, ya. Ini baru kemarin sore datang bilang tasawuf ajaran sesat. Sufi itu sufi, percaya sama ulama sufi katanya. Kamu sampai kapan bisa jadi orang sufi? Ini bisa orang hebat seperti orang-orang sufi itu yang hatinya bersih, jernih. Imam Hasan Al-Basri, jenderalnya orang tasawuf, ulama sufi itu Imam Hasan Al-Basri.
Sampai kapan bisa seperti Al-Imam Al-Ghazali? Kapan orang membahas hati? Jangan sampai hanya ilim, pinter ilmu, tapi hatinya kotor. Jangan sampai pinter, cerdas, alim, sombong, ujub. Itu yang dikoreksi sama ulama tasawuf. Nah, tasawuf itu mengkoreksi hati. Jadi pokoknya kajiannya kajian hati. Namanya wayuzak kiyim, membersihkan apa? Penyakit hati. Wa yu'allimuhumul kitab. Kemudian mengajari Al-Qur'an. Rasulullah mengajari Al-Qur'an kepada para sahabat. Wah, susah belajar Quran. Sayyidina Ubay bin Ka'ab saja sempat bingung. Karena beliau salah satu min kutabil wahyi, salah satu sekretaris wahyu. Tapi kadang yang nyampe ke Rasulullah, yang nyampe ke Ubay bin Ka'ab dengan yang nyampe ke lain itu beda. Padahal sama-sama dari Rasulullah. Makanya kenapa waktu itu pernah ada pembukuan Al-Quran di masanya Khalifah Abu Bakar, kemudian ada lagi pembukuan di masanya Sayyidina Utsman, ada semacam revisi. Karena apa? Karena Rasulullah ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat itu sendiri, itu caranya beda-beda caranya. Tapi semuanya sama-sama mendapatkan dari Rasulullah. Dan enak itu Quran itu dibaca dengan cara apa saja. Apalagi kalau sudah orang-orang betul-betul mahir dengan qiraatus sab'ahnya, dibuat ngimami tuhe wa tuhe, enak-enak saja didengarkan, masya Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, isi Al-Quran diajarkan, itu anugerah besar itu. Wal hikmah, Rasulullah ngajari hadis, caranya makan, caranya minum. Kemudian ya Allah, ya makan saja kayak begitu, doanya mau makan banyak sekali. Sesudah makan, masya Allah banyak sekali. Cuman kita ini hafalnya satu aja dari dulu ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Coba baca kitab Adhkar Imam An-Nawawi. Banyak sekali doa mau makan. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Doa selepas makan hafalnya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Padahal ada lagi doa alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwarahu. Itu masyaallah. Wa ja'ala lahu makhraja. Tidur juga sama, bangun tidur itu hafalnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Padahal banyak sekali alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi fi jasadi. Masyaallah. Ya, wa adina li bidzikri. Masyaallah, banyak doa-doa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah ajarkan hadis sedemikian rupa, caranya sholat, caranya ini, Rasulullah ajarkan semua. Termasuk hikmah yang terkandung di dalamnya. Kenapa kok makan harus tangan kanan? Kemudian melakukan perkara baik kanan semuanya, mau ke masjid naik ke masjid kanannya. Itu Rasulullah ajari. Wa yu'allimul kitabul hikmah. Kemudian kalau kencing posisinya harus apa? Tengok nanti. Kan ada banyak hikmah di dalamnya. Hikmahnya Nabi mengajarkan makan menggunakan tangan kanan. Kenapa Nabi kalau makan kok menggunakan 3 jari? Kenapa Nabi kok membagi 3 dalam perut? Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Luar biasa. Kenapa kok Nabi itu kalau memerintahkan kalau ada lalat jatuh ke air, minum, kemudian jangan langsung dibuang, dicelupkan terlebih dahulu. Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Ada hikmah luar biasa itu disampaikan. Wa in kanu, meskipun orang jahiliyah itu dulunya mingkop dulu sebelum itu nabi dhalalin mubin, sungguh mereka semuanya berada di dalam kesesatan yang nyata. Jangankan makannya halal, makanan yang enggak jelas itu dimakan, haram, minuman keras, ya.
belajar, akhirnya ya makanannya tidak sehat. Orang sekarang saja sudah hudan, sudah petunjuk sudah ada, masih mau pindah dari petunjuk. Padahal sudah Allah mengirimkan Rasulullah itu sebagai karunia yang luar biasa, yang begitu besar, yang sangat istimewa, sehingga kita tinggal mensyukurinya. Kemudian mengenalnya dengan membaca sirah-sirahnya, siapa sih Rasulullah, siapa keluarganya Rasulullah. Kemudian mempelajari Al-Quran yang sanadnya nyampe kepada Rasulullah, mempelajari ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran dari ulama-ulama yang nyambung kepada Rasulullah, mempelajari ilmu hadis-hadis sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasulullah. Ya, kira-kira bagaimana mempelajari hadis sesuai yang dimaksud dikehendaki oleh Rasulullah. Itu susah itu kalau hanya ngaji sendiri, baca sendiri itu susah. Maka pasti harus punya guru. Buktinya kalau nggak salah paham, kalau nggak ngaji punya guru itu bisa keliru. Rasulullah itu bahas orang mau tidur, sholat tidur itu pakai bahasa apa? Idza na'asa ahadukum wa huwa fis sholati falyarqud, kata Rasulullah. Salah intonasi saja bisa masalah ya. Idza na'asa ahadukum wa huwa fis sholati falyarqud. Apabila ngantuk salah satu di antara kalian, wa huwa fis sholati, sedangkan dia fis sholati di dalam sholat, falyarqud, maka hendaknya tidur. Akhirnya pemahamannya apa? Oh, kata Rasulullah, kalau lagi sholat kok ngantuk, mestinya tidur. Saya itu gara-gara salah baca hadis karena nggak punya guru. Alhamdulillah saya paham ini karena punya guru. Abina Ihya dari Sayyid Muhammad Al-Maliki waktu mengajarkan itu pakai intonasi, idza na'asa ahadukum wa huwa fis sholati falyarqud. Itu dulu begitu. Kalau ngantuk salah satu di antara kalian pas lagi sholat, sana tidur. Jangan tidur sana. Jangan malah dipelankan ya. Kata Rasulullah, pelankan. Kalau ngantuk lagi sholat tidur sana. Ya iya tidur. Tapi kalau dibentak ya, tidur sana. Sholat ngantuk. Ya ini enggak jadi apa? Tidur. Itu perlu itu. Memahami bahasa hadis. Sama kayak orang paham intonasinya hadis Nabi waktu itu, tapi nggak harus ditiru. Nabi waktu ada pembesar Quraisy kemudian melakukan pelanggaran hukum, tahu-tahu minta dispensasi kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah putra Muhammad kok mencuri, tak potong tangannya. Ini anak saya sendiri loh, kok mencuri, tak potong tangannya. Hukum harus dilakukan. Yaitu Rasulullah, intonasinya begitu. Katanya guru-guru kita gitu. Tapi kalau kamu ngaji di situ, jangan memposisikan diri sebagai nabi. Tapi rubah intonasinya. Lau anna Fatimah binta Muhammadan sarqat laqata'tu yadaha. Kan kalau Rasul pernah bilang gini, katanya kalau Sayyidah Fatimah mau mencuri itu mesti Rasulullah potong tangan. Tapi kan enggak mungkin ditapih sendiri. Tapi kan enggak mungkin. Wa qali hasya min dzalik. Kan enggak mungkin Sayyidah Fatimah kok mencuri. Ya Rasulullah anaknya sendiri. Putranya sendiri. Karena kita sering salah. Namanya wa ya'alumul kitab al-hikmah. Sering bawa-bawa hadis. Akhirnya kejebak menyalahkan Nabi, membenarkan Sayyidina Umar. Nabi pernah salah. Yang benar malah Umar. Itu kejadiannya gak cukup satu kali, tapi 2 kali. Itu yang ngomong agak-agak stres itu ya. Nabi pernah salah, yang benar Umar. Yang maksum itu Nabi atau Sayyidina Umar?
yang masuk. Yang maksum saya Rasulullah apa Sayyidina Umar? Ya Rasulullah. Itu kok bilang apa? Nabi pernah salah kan? Yang benar Umar. Nah ini bahayanya orang wa yu'allimul kitab wal hikmah, belajar hadis tapi tidak belajar sama guru yang benar itu jadi. Akhirnya banyak kesalahan di dalam menyampaikan apa? Hadis. Nah, perlu dipelajari lagi kalau hadis itu asbabul wurud. Nah, asbabul wurud itu penting. Seperti kenapa? Kan Rasulullah nggak pernah bilang sih bahwasanya ayahnya itu neraka, nggak pernah bilang. Cuman kan itu pun karena ada kasus. Itu pun harus dipahami caranya para ulama yang hati-hati. Kalau ada orang nanya, Rasulullah itu punya ilmu luas sampai mengerti alam gaib. Pas nanya, ya Rasulullah, pertanyaannya itu kok nanya itu urusan gaib yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Ya Rasulullah, aina abi? Rasulullah, ayah saya di mana Rasulullah? Ya Rasulullah, annar, ayahmu sekarang lagi di neraka. Tahu-tahu nangis Rasulullah, dia nangis kecewa pergi, kepikiran ayahnya. Akhirnya Rasulullah panggil lagi untuk menyenangkan hatinya. Kata Rasulullah, inna abi wa abaka finnar. Gak usah bersedih hati, abiku, ayahku, ayahmu neraka, sama-sama itu. Gimana ulama ahli hadis menyampaikan itu Rasulullah kapan? Karena ada kejadian sahabat sampai kayak begitu. Nomor dua, gak ada ceritanya Rasulullah pernah memanggil ayah. Rasulullah lahir sudah tidak ada ayah. Rasulullah itu manggil ayah itu kepada pamannya semenjak kecil, kepada Abu Thalib. Ayah, abi, ya abad, Abi Thalib. Itu manggil ayah itu kepada pamannya. Makanya kenapa ulama Sunnah wal Jamaah hadis ini itu tidak ditujukan kepada Sayyid Abdullah, tetapi kepada Abu Thalib. Karena dalam bahasa Arab sendiri sering mengungkapkan kata ayah itu bukan kepada ayah biologis, memang kepada kafir, kepada penanggung jawab. Itu dipanggil ayah. Nah itu kan kita harus mengerti asbabul wurud. Kalau enggak kemana-mana dijadikan ceramah. Pas dibahas ini hadis, siapa yang enggak tahu hadis? Tapi caranya itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Rasul mengajarkan kamu caranya ngaji Quran dan al-hikmah. Nah, caranya mempelajari hadis. Nah dulu kalau kita kalau tidak punya guru, ya akhirnya itu tadi baca Quran saja bisa keliru, baru bacanya saja, belum lagi memahaminya, apalagi hadis yang penuh dengan sisipan. Kalau Quran memang masih lebih mudah karena aman, terkendali dari kerancuan. Soalnya mesti benernya kalau Quran. Quran itu kalamullah, tangan, stempel, apalagi sidik jari, semacam-macam lah. Ini benar apa enggak? Tapi kalau ingin tahu mana kalamnya Allah sama bukan, stempelnya itu enggak bisa ditiru. Stempelnya itu apa? Enggak bisa ditiru. Luar biasa Quran. Mana ada orang bisa niru-niru? Enggak bisa. Nyisipkan enggak bisa. Menyisipkan kata-kata dikit aja nggak bisa. Wah, pada tebal itu sebanyak itu. Kenapa? Mesti ketahuan. Kenapa? Karena bahasanya Allah dengan bahasanya makhluk beda. Kenapa? Jauh. Maka dari sisi pahala saja beda. Karena memang nggak bisa ditiru. Terus mau disamakan. Cara bacanya pun nggak mau disamakan. Orang hadis, tafsir, apalagi sastra, sih terserah kita. Sastra itu dipanjangin, dipendekin, mau sukun, mau berhenti, mau berharokat apa, terserah. Kena Quran tidak mau, sembrono. Kenapa? Kalamullah. Ini adalah kalamnya Allah.
Rasulullah ngajari, wa yu'allimuhum kitab, ngajari Al-Quran, wal hikmah. Nah ini anugerah besar yang harus kita syukuri. Alhamdulillah kita menjadi orang iman yang telah mendapatkan anugerah dengan diutusnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau, ilmu-ilmu beliau kita terima, bagaimana caranya beliau membacakan ayat suci Al-Quran, mengenalkan tanda-tanda kekuasaan Allah, bagaimana Rasulullah mengajarkan cara tazkiyatun nafas, akhlak yang baik kepada siapapun. Rasulullah itu kan pemimpin tapi akhlaknya masya Allah. Itu nggak ada ceritanya Rasulullah itu kalau diundang kok nggak datang, repot ya begitu. Diundang mesti datang. Dan tidak ada ceritanya Rasulullah kalau ada orang manggil Rasulullah nggak datang di depannya. Makanya macam kalau kita hidup di zaman Nabi, kok ya Rasulullah nggak ada, dia menunggu didatangi. Rasulullah itu bersegera, luar biasa. Ya. Kanjeng Rasul, iya ada apa? Rasulullah. Karena kita kan kadang suka merasa, Pak Ustadz, sini kalau ada perlu. Kitanya lagi, sini kalau perlu manggilin jauh. Rasulullah tidak. Rasulullah itu langsung ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau dipanggil itu langsung mengiyakan dengan cepat. Ya, ya Rasulullah mengatakan luar biasa, akhlak luar biasa. Makan bagian terakhir, jalan di paling belakang. Dalilnya apa? Rasulullah kalau begini, sakil kaum akhiruhum, yang bagian ngasih minuman, nanti yang bagian akhir-akhir. Jadi kalau bagi kita jangan membagi, tapi kita sendiri ngambil duluan. Sakil kaum akhiruhum. Nanti kalau yang jadi pemimpin jangan bangga. Rasulullah malah bilang, sayyidul qaum khadimuhum. Pimpinan satu kaum itu yang melayani, pelayan justru. Namanya saja pelayan. Berarti harus siap melayani kapan saja. Itu masya Allah. Maka tengok mulai di dunia besok sampai akhirat Rasulullah tetap jadi pimpinan. Melayani, ngurusi syafaat, ngurusi yang ada di mizan, ngurusi yang ada di sirat, memberi minum yang sudah nyampe di telaga Kausar. Rasulullah tuangkan minuman untuk mereka. Masya Allah, itu apa? Karena beliau betul-betul sayyid. Betul-betul apa? Sayyid, tuan kita betulan. Bukan tuan-tuanan, tapi tuan betul. Nah, makanya sangat betul, sangat layak kalau kita menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, inilah yang betul-betul tuan itu, yang betul-betul sayyid, yang akan mengurusi kita mulai dari di dunia hingga sampai di akhirat nanti. Luar biasa. Ya, ini ngaji anugerah Allah ya, luar biasa. Ada yang ditanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai jam 1. Kalau ada satu pertanyaan, kemarin tiap hari selalu ada satu pertanyaan. Nggak ada? Kalau nggak ada, ketemu sebulan lagi. Insya Allah kalau panjang umur, sehat, walafiat, ada kelonggaran waktu, insya Allah kita ketemu lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.